Baiklah, nah sekarang kita belajar tentang luas segitiga ya. Dimana khusus untuk luas segitiga ini saya lambangkan dengan lambang huruf besar C. Sehingga nanti akan kita temukan ada C1, C2 dan seterusnya. Nah, oke, luas segitiga. Yang pertama, kita menggunakan dua sisi dan satu sudut. Ya, berarti diketahui dua sisi dan satu sudut. Nah, kita perhatikan gambar ini. Nah, di sini sisi segitiga kan ada tiga, ya kan, sudutnya juga ada tiga. Jadi di sini kita memilih yang mana menggunakan dua sisi, apakah sisi A dengan sisi B dan satu sudut, ya kan. Nah, di sini kita harus lihat yang kita pakai di sini hari ini adalah dua sisi dan satu sudut yang mengapitnya. Misalnya gini, sisi A dan sisi B ini kan sisi ini mengapit sudut C. Ya, jadi sudut C ini ya diapit oleh sisi A dan sisi B. Nah, inilah dia. Sin A sama dengan, lihat ini sudut A. Sin A adalah T per B, ya kan? Kalau kita memakai segitiga ADC, memang itu yang kita lakukan, ya kan? Sin A adalah T per B, sehingga T sama dengan B kali sin A, oke? Dan luas segitiga ABC kita ketahui sejak dulu kalian waktu kecil itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, segitiga ini C ini kita kasih nama alasnya dulu, baru T, ya kan, setengah C kali T. Nah, pertanyaan mungkinnya kenapa harus ini saya pakai, kan bisa lagi yang ini sama yang ini, ya kan. Nah, kenapa saya pakai itu, karena kita melibatkan segitiga yang ADC ini, yaitu salah satu sisinya sudah terpakai, yaitu dua ya, T dan B gitu kan. Nah, baiklah. Nah, sekarang kita lihat setengah C kali B. Nah, kenapa ini T-nya kita buang? Karena tadi kita janji dua sisi gitu kan, sedangkan T ini kan bukan sisi tingginya ya gitu. Sehingga T ini kita pakailah ilmu yang ini tadi, T sama dengan B sin A. Sehingga setengah tetap di tempat, C tetap di tempat, T kita ganti pakai B sin A. Oke, sehingga ditemukanlah luas segitiga itu setengah perkalian dua sisi dia yang berdekatan ya, maksudnya berdekatan ini sama ini, berdekatan ini sama ini, berdekatan ini sama ini, berdekatan ya, dengan sinus sudut yang diapit dua sisi itu. Nah, seperti yang saya ngomong tadi kan, sisi C dengan sisi B itu kan diapit oleh mengapit sudut A, kan gitu. Nah, demikianlah selanjutnya, berarti ditemukanlah rumusnya setengah kali BC kali sin A. Demikian juga untuk yang lain, sisi yang dua lagi, yang lain-lainnya. AC, nah kalau AC berarti sin B, kalau AB sin C. Cara lihatnya gampang itu, BCA, ACB, semua menggunakan ABC semua, tapi salah satunya jadikan nama sudutnya, yaitu sudut A, sudut B, sudut C. Oke. Nah, itu tadi rumus C1. Nah, sebagai contoh satu. Diketahui segitiga ABC dengan A-nya 8 cm, B-nya 7 cm, dan sudut C-nya 60 derajat. Nah, tadi kita sudah belajar sisi A, sisi B, dan sudut C. Sudah lengkap ya, berarti bisa kita pakai rumus L sama dengan setengah AB sin C. Berarti setengah kali 8 kali 7 kali sinus 60 derajat. Maka kita hitung dapatlah dia ini 28 setengah akar 3. Karena ini kali ini 28, sin 60 adalah setengah akar 3. Kita sederhanakan menjadi 14 akar 3 cm kuadrat. Nah, contoh kedua. Diketahui segitiga ABC dengan A-nya 10, B-nya 8, dan sudut B-nya 50 derajat. Nah, sini ada gangguan, kita nggak bisa menggunakan rumus ini. Kenapa? Harusnya sini A, B, berarti ini sudutnya harus C. Ternyata tidak kan gitu. Oleh sebab itu, dengan menggunakan pelajaran yang lalu, yaitu aturan sinus, kita harus berusaha mencari sudut C. Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Kita lihatlah. Sin A per A, sin B per B. Kita mau cari sin apa dulu? Sin A. Ya kan? Nah, sin A. Sin A itu apa? A sin B per B. Oke, saya masukkan 10A-nya. Sin B-nya sin 50. Oke, maka diperolehlah dapatlah sin A-nya, yaitu dihitung pakai menggunakan kalkulator
dapatlah sudut A-nya 73,3 derajat. Tetapi kita kan bukan butuh yang ini, kita butuh apa tadi saya bilang, ini kan A, B, C yang butuh ini kan. Nah sudut C itu adalah tinggal mengurangin 180 kurang A tambah B, berarti 180 kurang A-nya 50 tadi, C-nya A-nya sudutnya berapa? B-nya 50, sedangkan A-nya 73 dijumlahi, maka dapatlah 56,7 derajat. Itulah besar sudut C, sehingga sudah dapat kita kerjakan luas segitiga ABC adalah setengah AB kali sin C, setengah kali 10,8, 10 kali 8 ya, setengah kali 10 kali 8 sin 56,7, maka dihitung dapatlah 33,432 cm kuadrat. Nah sekarang untuk luas segitiga yang bagian yang kedua, ini menggunakan satu sisi dan 3 sudut. Oke, nah bagaimana maksudnya itu? Nah kita lihat dari rumus C1, berarti yang ini salah satu sisi segitiga ABC dilakukan oleh aturan sinus, yaitu ini sin A per C sin C per C. C sama dengan kali silang A sin C per sin A. Inilah yang dimaksud dengan nama yang kita mau masukkan nanti di C ini. Nah, ini dia setengah kali A. Nah C yang ini tadi kita masukkanlah dia A sin C sin A. Oke, ini C ini sin B yang ini, ya kan? Oke, dikerjakan ini terjadilah A kuadrat sin B sin C per 2 sin A. Nah cara mengingatnya gampang saja. Coba kalian lihat ini ABC, ABC semua ada ABC nya, tapi lihat yang di bawah. Kalau dia sudutnya sudut A, maka sisinya adalah yang di hadapan sudut A itu, yaitu A, tapi kuadrat, ya kan? Mengerti macam ini? A di hadapannya kan A, ya kan? Nah ini B, di hadapannya apa? Sisi B. Jangan tahu, kalian sering saya perhatikan huruf besar sama huruf kecil kalian samakan saja. Tidak boleh. Huruf kecil ya huruf kecil, huruf besar besar. Kenapa dibuat? Karena dia sama. Kalau ini huruf kecil itu menyatakan sisi, sedangkan huruf besar B itu mengatakan sudut. Jadi jangan dibikin di sini huruf besar. Orang bingung sendiri nengoknya kan gitu. Jadi tidak cantik lah kata orang. Nah gitu. Inilah rumus yang kedua. Nah untuk contoh yang ketiga, berarti contoh yang ini. Tentukan luas segitiga ABC di bawah ini. Nah di mana sisi A-nya 10, sudut A-nya 70, sudut B-nya 80, ya berarti sudut C tinggal kita kerjakan dapat 30. Ya kan? Nah di sini berarti sudutnya ada 3 lengkap. Ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C. Sisinya cuma A. Berarti di sini kita mainkan A kuadrat, berarti di bawah sin A. Bisa ngerti? Oke, masukkan angka-angkanya. A kuadrat 100 sin 80 sin 30 per 2 kali sin A sin 70. Dihitung-hitung maka dapatlah 26,06 cm kuadrat. Nah selanjutnya untuk yang ketiga, C3. C3 ini menggunakan 3 sisi. Nah dalam persoalan ini saya tidak jabarkan bagaimana mendapatkan rumus ini karena panjang. Nanti kalian lihat di buku cetak kalian itu akan nampak bagaimana cara menjabarkan ini, kan? Oke, kita lihat di sini. Jika diketahui panjang ketiga sisi segitiga, maka luas segitiga dapat ditemukan. Di mana dengan syarat ini ada lambang S, A, B, C. A, B, C itu kita sudah belajar tadi sebelumnya. A itu adalah sisi di hadapan sudut A, B sisi di hadapan sudut B, C kecil di hadapan sudut C. Sedangkan S itu adalah setengah daripada A tambah B tambah C. Ini tadi kan sisi-sisinya, ya kan? A, B, C. Nah dikali setengah, itulah namanya setengah keliling segitiga. Dan sekaligus setengah keliling segitiga itu dilambangkan dengan huruf S, di mana ABC adalah panjang sisi segitiga. Nah kita langsung masuk ke contoh 4. Tentukan luas segitiga ABC yang panjang sisi A-nya 7, sisi B-nya 8, sisi C-nya 9. Penyelesaian tentu kita harus cari dulu S-nya, karena rumus untuk mencari luas kan melibatkan S ini semua kan gitu. Oke, S ada tadi setengah lingkaran, ya kan, setengah kali keliling lingkaran gitu kan. Keliling segitiga ya, setengah kali keliling segitiga. Nah dikalikan dapatlah S-nya 12. Sesudah dapat S-nya 12 ya masukkanlah ke sini. Ini dia. 12 kali 12 kurang A-nya. A-nya berapa di situ tadi? 7.
Okey, 12 kurang B, B-nya 8. Okey, 12 kurang C, berarti C-nya 9. Dihitung dapatlah 12 kali berapa, 12 kurang 7 adalah 8. Ya. Okey, 12 kurang 7 kok 8, 5. 12 kurang 8, 4. 12 kurang 9, 3. Nah, setelah kita perhatikan, ini 12, ini juga 4 kali 3, 12. Berarti 12 kali 12 bisa keluar akar, dapatlah 12. Yang tinggal di dalam akar adalah angka 5. Maka akar 5 akan muncul, ya kan? Nah, contoh 5, sama juga seperti itu. Cuma hanya dibedakan masalah penamaannya. Kalau tadi kita kasih nama secara umum ABC, ini tidak. Yang membuat soal membuat namanya bukan ABC, tetapi MNK gitu ya. Nah, S sama dengan setengah keliling, berarti sama dengan setengah K tambah M tambah N, sama tadi ya. Setengah kali 7 tambah 8 tambah 5, ini dah 20, ya dikali setengah dapat 10. Nah, luas segitiganya sama kayak tadi, 10. 10 kurang K-nya berapa? 7. 10 kurang M-nya adalah 8. 10 kurang N-nya adalah 5, dihitung. 10 kali 3. 10 kurang 8 ini 2, ini 5. Nah, di sini yang mana bisa keluar, yaitu 10 dengan 2 kali 5 kan 10. Keluar 10, tinggal 3 di dalam akar. Itulah cara mencari menggunakan 3 sisi. Kemudian bagian keempat C4, luas segitiga sama kaki menggunakan alas dan sudut di hadapan alas. Begini maksudnya. Ini kan segitiga sama kaki. Jadi kita diinformasikan hanya ada alasnya ini. Ini alasnya kan. Dan diinformasikan adalah sudutnya. Sudut di hadapan alas itu. Nah, bagaimana cara mencari luasnya? Ya kan? Nah, cara mencari luasnya ini coba kita lihat di sini. Saya menggunakan sudut tangen. Ya kan? Nah, oke, tangen setengah theta. Berarti ini setengah theta ya. Ini tangen setengah theta. Tangen adalah sudut ini, depan per samping, berarti setengah S per T. Bisa? Lalu T sama dengan setengah S dibagi tan setengah theta. Sama dengan, ini S tetap di atas, 2 turun dia 2 tangen setengah theta. Sedangkan luas itu sama dengan setengah kali S kali T. Berarti di sini S per 2, oke? Ini S per 2. T itu tadi apa? Ini ya. Maka dimasukkanlah ini dia. S per 2 tangen setengah theta. Sehingga diproses ini, maka luas segitiga yang kita bicarakan ini adalah S kuadrat kali 4 tangen setengah theta. Jadi S itu adalah kaki segitiga sama kaki. Ini ya, alasnya, alas dari kaki segitiga sama kaki, ini alasnya, namanya kita kasih nama S, itulah S kuadrat per 4 tangen setengah theta, berarti setengah dari alasnya ini punya sudut dibagi 2. Nah, inilah rumusnya untuk C4 ya. Nah, sebagai contoh lihat, diketahui segitiga ACB sama kaki dengan AB-nya 12, ya kan, dan tangen setengah theta sepertiga. Oke. Ini AB-nya 12, berarti cocok ya. Berarti ini adalah kaki dari alas pada segitiga sama kaki itu ya. Sehingga sudah bisa ini kita jadikan seperti rumus tadi, namanya S gitu kan. Nah, inilah dia. AB 12 yaitu S-nya 12. Lalu luas segitiga ABC tadi berdasarkan rumus ini, S kuadrat per 4 tangen setengah theta, berarti 12 pangkat 2 per 4 kali tangen setengah theta sepertiga, dihitung 144 bagi 4 per 3, 144 kali 3 per 4, dicorek 44, 144 sama 4 dapat 36, 36 kali 3, 108 cm kuadrat. Nah, contoh yang ketujuh, segitiga PQR bahwa PR itu sama dengan RQ, berarti sama kaki ini ya. Dan PQ-nya 10, ini berarti di hadapan tadi ya. Alasnya gitu kan, merupakan alasnya. Apabila sudut PRQ adalah beta derajat dan sin setengah beta sama dengan setengah kali 5, maka carilah luas segitiga PQR. Inilah gambarnya ya. Ini tadi yang sama kan, PR RQ. Ini PQ 10, berarti ini sudah ada setengahnya ya kan.
sin setengah betanya. Nah, di sini kita perlu rubah karena rumus yang kita temukan adalah tangent, sedangkan sini informasi sinus. Sudutnya memang sama-sama setengah. Oke, di sini dibuat beta ya kan sudutnya. Oke, baik, kita buat dulu. Sin setengah beta ini adalah depan per miring, berarti 1 per akar 5. Dipitagoraskan, akar 5 kuadrat 5 kurang 1 dapatlah akar 4, yaitu 2. Sehingga tinggal masuk ke rumus saja. S kuadratnya berapa tadi? 10 kuadrat 100. 4 kali tangent setengah beta adalah, ini dia kan, 1 per 2. Paham? Tangennya ya. Berarti 100 dibagi 2 dapatlah 50 cm kuadrat. Nah, untuk yang terakhir keadaan segitiga punya luas C5, luas segitiga beraturan, berarti luas segitiga sama sisi, itu bisa terserah mau pakai apa bisa, tapi ini saya menemukan dengan memakai rumus yang ini ya. Oke, kita lihat. S kuadrat ini saya ambil sebagai S. Ini juga bisa S, terserah ya kan. S kuadrat per 4 kali tangen setengah theta. Yang manapun ini kalau setengahnya 30 kan, jadi berarti S kuadrat per 4 tangen 30. S kuadrat 4 kali tangen 30 akar 3 per 3. S kuadrat per 4 ini kali 3 per akar 3, dibalik ya kan. Maka ini bagaimana? Kita lihat. S kuadrat sama dengan S kuadrat per 4 sama dengan 3 per akar 3. 3 per akar 3 kan akar 3 ya. Maka dapatlah luasnya adalah 1/4 S kuadrat akar 3. Itulah luas segitiga sama sisi. Cukup hanya mendapatkan sisinya sudah bisa kita cari dia punya luas, yaitu 1/4 S kuadrat kali akar 3. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Lain kali ada waktu kita sambung kembali. Terima kasih atas perhatiannya.